Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjut ke eh, nota kuliah nomor 11, lecture 11. Ini tentang PID controller, sistem kendali PID. Saya coba jelaskan secara ringkas saja, karena ini sebenarnya sebagai backup aja untuk yang kuliah online-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita sekarang udah masuk ke dalam controller design. Jadi bagaimana kita mendesain satu sistem kendali. Kita udah buat analisis dan sebagainya. Salah satu algoritma sistem kendali itu adalah PID nantinya ya. Oke, di sini kita coba pahami apa itu PID controller, kemudian karakteristiknya dan tip umumnya untuk mendesain. Nanti bisa pakai beberapa rule seperti Ziegler, Nichols dan sebagainya. Kemudian ada contoh nanti. Jangan lupa baca bab 9 dari Automatic Control atau bab 8 dari Modern Control Ogata. Nah, banyak buku, jangan lupa dibaca dari berbagai sumber tersebut. Oke, kita mulai dari sini. Apa itu PID controller? Sebenarnya satu sistem kontrol. Ini kalau di blok diagram kita lihat di sini, di depan dari plan objek yang mau kita kontrol. Nah, itu biasanya output dari sistem kontrol itu adalah UT sebagai input dari sistem, dari plan kita. Nah, input dari sistem kontrol biasanya error, yaitu perbandingan dari output di sini dibandingkan dengan referensi dari sistem kita, itu dihasilkan error. Jadi tujuan dari controller ini adalah meminimalkan error sampai mendekati nol. Nah, di sini untuk PID controller kita sebenarnya sederhana aja. Ini sistem algoritma kontrol yang paling sederhana, yaitu kita coba mengatur-ngatur parameter controllernya, yaitu KP untuk proporsional, TI untuk integratornya, dan TD untuk diferensiatornya. Nah, itu kalau kita atur-atur itu, kira-kira respon sistem kita itu bagaimana? Sampai kita memenuhi atau mencapai performance sistem yang kita inginkan. Nah, itu KP-nya kita atur-atur. Nanti bagaimana cara atur-aturnya akan kita lihat di slide berikutnya. Baik, sebelum kita berbicara tentang bagaimana mendesainnya, ini sedikit penjelasan ulang lagi. Itu PID controllernya di blok diagram kira-kira seperti ini. Sistem kita itu tentu tidak hanya plain aja, mungkin ada disturbance dari luar, noise, internal noise dan sebagainya lah, non-linearity dan sebagainya. Nah, kalau dalam blok diagram bisa digambarkan juga seperti ini untuk PID controllernya. Jadi satu per satu di KP-nya di sini ya, proporsionalnya. Itu keluaran atau output dari kendali tadi adalah US. Inputnya IS. IS ini adalah perbandingan dari output sistem dan RS. Nah, mungkin output ditambah noise dan sebagainya lah. Nah, tentu ada perbedaan nanti antara output yang dideteksi oleh sensor dengan referensi atau apa namanya input dari sistem ya. Baik. Standar bentuk standar dari PID controller formulanya itu adalah berorientasikan kepada error. Nah, jadi kalau ditulis UT tadi output dari controller adalah sama dengan KP yaitu proporsional terhadap error dan KI yaitu proporsional integral terhadap error ditambah dengan KD proporsional diferensial terhadap error. KD DET DT ini derivatif, yang ini integrator. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini, KP ET plus 1 per TI integral dari error plus TD di integral. TI dan TD ini adalah KP per KI. TI adalah KP per KI, TD KD per KP. Nah, ini disebut juga derivative time constant dan ini reset time. Reset time atau dari integral time constantnya ya. Oke. Nah, kalau bentuk pertamanya ini adalah sebagai fungsi T di domain waktu. Kemudian kita lakukan transformasi Laplace, kita dapatkan transformasi apa namanya dia itu? Transfer function. Fungsi alih dari controller kita, PID controller itu adalah US dibagi ES. Nah, ini setelah ditransformasi Laplace itu sama dengan KP plus KI per S plus KDS. Nah, kalau disederhanakan diganti dalam parameter lain TI dan TD, jadi bentuknya jadi KP kali 1 plus seperti IS plus
TDS. Nah, ini bentuk standar. Kalau lebih sederhanakan lagi menjadi KP dikali TI TDS kuadrat plus A. Di sini bisa kita lihat bagian bawahnya ini adalah S. Jadi dia ada satu pool aja pada S sama dengan 0 dan ada dua zero. Nah, ada dua zero. Nah, jadi seolah-olah sistem kita ini coba menarik pool dari sistem asal, controller kita ini coba menarik pool dari sistem asal dengan memberikan dua zero di sini. Contohnya seperti itulah kira-kira gampangnya kita ini. Nanti kita lihat yang berikutnya. Kemudian untuk aplikasinya, mungkin aja kita tidak mengaplikasikan semua PID, mungkin saja P saja, seperti yang kita bicarakan di kuliah-kuliah sebelumnya, hanya ada K saja. Nah, K itu sebenarnya adalah KP, gain atau proportional gain control ya. Nah, jadi sebagai P controller aja. Nah, ada juga yang PI controller. Kalau PI controller berarti D-nya 0. Nah, berarti KP plus KI per S. Nah, ini kalau disederhanakan jadi seperti ini. Kemudian mungkin aja ada PD controller dan seterusnya lah. Nah, kalau dari karakternya bisa kita lihat di sini karakternya. Kalau KP ini sangat berpengaruh pada race time dan overshoot. Maksudnya race time ini KP ini kan kita gain. Kalau gainnya semakin besar, sistem kita itu responnya semakin cepat. Kalau respon semakin cepat berarti race time-nya kan semakin kecil. Nah, makanya di sini ditulis race time-nya decrease. Race time-nya tuh kita turunkan. Jadi respon sistem tuh semakin cepat. Race time-nya tuh kan mencapai berapa? Antara 10% ke 90% kan? Kalau kita lihat grafik respon dari sistem. Yang sebelum ini kita belajar sistem order 2 dan order 1 tuh. Nah, itu antara 10% sampai 90% tuh race time itu tuh kita turunkan kalau KP-nya kita besarkan. Nah, tapi resikonya overshoot-nya akan besar kalau hanya ada KP, hanya ada gain untuk proporsional. Jadi overshoot-nya akan besar dia di sini. Karena dia nggak ada break di situ. Sewaktu mau mencapai referensi, responnya itu masih jalan terus. Walaupun controllernya tuh udah diam, tapi kan karena ini cepat kali, jadi dia masih jalan terus sehingga overshoot-nya juga akan besar. Jadi KP ini akan sangat berpengaruh pada race time dan overshoot. Nah, kalau sistem kita inginkan race time yang besar, race time yang cepat, nah, kita atur-atur gain dari KP ini, dari proporsional kontrolnya ya. Nah, ini seperti kita bawa mobil gitu, bawa mobil. Kalau kita ingin cepat kan kita gas. Nah, jadi gain KP ini seperti kita tambah gas. Nah, kemudian kalau kita tambah gas, waktu kita mencapai titik tujuan, itu kan kalau kita tarik gasnya tanpa rem, nah itu akan terjadi overshoot kadang-kadang kan, kelewatan dari titik tujuan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, KI. KI itu dia akan berpengaruh pada steady state error. Jadi setelah sistem stabil, steady, nah itu ada error di situ. Nah, untuk mengurangkan error itu, mengeliminasi error itu, kita atur-atur gain dari integralnya. Nah, sedangkan KD ini untuk mengerem sistem. Nah, jadi kalau kita kombinasi proporsional dan diferensial tadi, tujuannya adalah kita mengerem overshoot. Sistem kita cepat, sinian. Kalau KP, jadi PD, proporsional dan diferensial. Kita kasih gain KP, sistem kita cepat, overshootnya itu tinggi, tapi dengan ada D, kita atur-atur gain dari diferensiatornya, itu bisa meredam overshootnya. Jadi seolah-olah D ini sebagai diferensiator ini sebagai break, sebagai break dia, menyetop kelajuan lah, menghambat kelajuan, mengerim kelajuan ya. Nah, itu KD. Dan juga dia akan berpengaruh pada settling time nanti. Settling time-nya itu akan lebih cepat. Jadi respon sistem itu akan agak cepat mencapai kestabilan ya. Nah, kira-kira itu karakteristiknya. Jadi kita atur-atur KP, KI, KD tergantung keperluan nanti. Keperluan sistem, performance sistem kita itu inginkan yang bagaimana? Apakah race time-nya cepat, lambat, overshoot-nya besar, kecil, steady state error-nya 0. Ini sebaik-baiknya adalah mendekati 0 ya, walaupun tidak mungkin 0. Dan juga apakah overshoot-nya ingin kita kecilkan, ya kita atur-atur KD-nya dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ringkasannya udah ada di slide berikutnya nih. Nah, jadi ini grafiknya lah, grafiknya kan respon. Ini referensinya. Jadi ini respon, dia coba mencapai target atau referensi. Nah, di sini ada steady state error.
Steady state error ini biasanya kita kecil-kecilkan dengan mengatur-ngatur KI. Nah, kalau overshoot kita atur-atur KD. Kalau cepat respon, ini kita atur-atur KP-nya, cepat respon. Nah, tapi cepat respon ini kalau tanpa diferensiator, tidak ada break, dia overshoot-nya akan besar. Nah, seperti itu kira-kira ya. Baik. Oke, ini kita lihat karakteristik dari integrator. Nah, ini integrator ini ya mungkin bisa dibaca aja nih. Untuk mencapai zero steady state error. Nah, zero steady state error. Jadi steady state errornya sekecil mungkin nanti. Nah, itu bisa kita atur-atur dengan mengatur-ngatur gain dari integrator. Nah, tapi dia akan peka terhadap noise. Oh, bukan. Dia juga akan mengecilkan noise. Salah satu karakternya integrator itu kan, memotong noise. Nah, jadi kalau ada noise input, kalau sistem kita punya noise yang besar, itu sebaiknya kita pakai integrator juga. Kombinasi PID itu ada integratornya. Nah, jadi PI atau PID ya, ada integratornya. Sehingga noise outputnya itu akan mengecil, akan lebih smooth. Nah, kalau diferensiator, dia akan membesarkan noise. Nah, dari kalau sistem kita ada noise asalnya, nah itu sebaiknya jangan kita pakai diferensiator, atau kita pakai diferensiator tapi gainnya itu kecil aja, jangan terlalu besar, nanti akan membesarkan noise. Nah, langkah-langkahnya itu untuk mendesain PID controller itu ada 5 nih. Nah, ada 5 langkah-langkah umumnya. Yang pertama, dapatkan dulu open loop respon dari sistem asal. Nah, jadi kita dapatkan dulu, jadi kita udah ada sistem asal tadi kan, GS asal. Nah, itu kita dapatkan responnya. Contohnya kita kasih input step, kita lihat responnya gimana. Nah, dari respon itu kita tentukan kita ingin membuat sistemnya responnya lebih cepat, overshoot-nya lebih kecil, settling time-nya lebih cepat, steady state error-nya lebih kecil, dan sebagainya. Nah, langkah kedua, kita tambahkan proportional gain, proportional control-nya. Ini untuk memperbaiki race time, jadi sistem kita akan menjadi lebih cepat. Kemudian langkah ketiga, kita tambahkan derivatif, bukan integral dulu, derivatif dulu. Nah, ini kita untuk mengerim atau memperbaiki overshoot. Nah, tadi kan kalau dengan gain proporsional, overshoot akan besar. Sistem cepat tapi overshoot besar. Nah, ini kita tambahkan gain derivatif. Nah, ini akan memperbaiki overshoot. Overshootnya akan kecil. Nah, kemudian baru kita tambahkan integral. Ini untuk mengeliminasi steady state error. Jadi error di keadaan steady yang udah stabil tadi. Nah, kemudian kita langkah kelima setelah itu dapat, dasarnya kita dapat sebagai referensi. Nah, langkah kelima kita atur-aturlah KPKI-nya ini sampai respon yang kita inginkan itu tercapai. Nah, kira-kira seperti itu ya langkahnya. Baik. Nah, di sini ada beberapa metode untuk mendesain PID controller. Nah, yang pertama kita pakai Ziegler-Nichols rules. Nah, ini ada dua metode untuk Ziegler-Nichols nih. Yang pertama, kita lihat dari respon asal dari sistem. Kita masukkan step ke sistem kita, kemudian kita lihat responnya. Nah, dari respon ini kita tarik garis slope nih, tangent line nih, garis slope. Nah, nanti dari sini kita akan dapat parameter L, berapa nilainya nih, kita ukurkan. Kemudian T berapa. Nah, dari respon ini kan kita tarik garis slope nih, tangent line ini, di titik yang tertentu ini. Nah, ini kita akan bisa tentukan nilai L dan T. Nah, nilai L dan T ini akan kita pakai untuk menentukan KP, TI, dan TD tadi ya. Gain dari proporsional, integral, dan diferensial. Nah, ini tabelnya dikasih. Nah, ini tabelnya untuk metode yang pertama. Nah, jadi kalau untuk KP-nya itu, nah, kalau sistem kita hanya proporsional aja, berarti KP-nya itu T per L. Nah, ini sebagai referensi aja. Kemudian bisa kita atur-atur. Karena kalau kita coba-coba, kan terlalu luas ringnya. Dari 0 sampai tak berhingga, dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Terlalu luas. Nah, jadi ini sebagai referensi T per L. Nah, T-nya itu dari sini tadi, dan L-nya dari sini. Nah, T per L itu dapat P. Nah, kemudian kalau kita mau pakai PI controller, nah ini kalau proporsional controller T per L, TI-nya itu tak berhingga, TD-nya 0. T ini tak berhingga kan tadi 1 per TIS ya. Nah, jadi 1 per tak berhingga 0 juga. Jadi bahagian ini dinolkan. Bahagian ID-nya dinolkan. Nah, ini PI itu bagian D-nya yang dinolkan. Nah, jadi kalau PI berarti gain dari KP-nya itu 0,9 TL, T per L. Gain dari TI-nya itu L per 0,3. Nah, L dari gambar tadi ya, yang sebelumnya. Kemudian kalau PID lengkap, kalau kita mau pakai PID berarti KP-nya 1,2 T per L, TI-nya 2 per L, TD-nya 0,L.
Nah, ini kalau kita masukkan ke rumus umum dari fungsi alih atau transfer function PID tadi, kita bisa dapatkan ini 0,6 T dikali, nah, jadi tergantung harga L dan T. Nah, di sini bisa kita lihat kita ada satu pool di origin dan 2 zero di harga minus 1 per L. Nah, ini kira-kira caranya ya, caranya. Kemudian ada cara yang kedua, pakai ini Ziegler-Nichols rules tapi cara kedua. Yang pertama kita set dulu TI tak berhingga. Kemudian TD sama dengan 0 dari sistem kita nih di controllernya. KP itu kita ubah-ubah dari 0 sampai ke nilai critical KCR. Nilai critical KCR ini adalah nilai di mana respon output system itu berosilasi secara stabil. Nah, dia berosilasi secara stabil. Nah, nanti dari sini kita bisa dapatkan periode dari osilasi ini, PCR-nya. Nah, K yang kita ubah-ubah tadi, jadi KP yang kita ubah-ubah tadi, sampai sistemnya berosilasi stabil, itu kita sebut KCR. Jadi kita dapat nilainya. Kan K-nya kita ubah-ubah. Habis itu kita lihat responnya di sini. Nanti setelah dapat bentuk seperti ini, osilasi stabil, nah itu KP-nya kita stop. Nah, nilai itu sama dengan KCR. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita lihat tabel. Setelah KCR-nya dapat, maka P-nya itu nanti 0,5 kali KCR. Nah, kita masukkan ke controllernya. Sedangkan TI tak berhingga 0. Kalau controller kita PI, bukan PID tapi PI aja, nah itu 0,45 KCR, ini 1 per 1,2 PCR, TD-nya 0. Kalau lengkap PID berarti 0,6 KCR, 0,5 PCR, 0,1 PCR, dan seterusnya. Nah, ini harga-harga ini bisa kita masukkan ke fungsi alih standar dari PID, fungsi alih umumnya ini, kemudian kita dapatkan ini harga ini. Nah, sini juga bisa kita lihat ada satu pool di origin S sama dengan 0 dan ada 2 zero di nilai 4 per PCR. Nah, PCR-nya ini bisa dicari dari KCR tadi ya. PCR ini kan periode. Periode itu apa ya? Rumus periode. Periode dari satu gelombang itu 1 per F kan? 1 per frekuensi. Nah, 1 per frekuensi. Nah, dari KCR ini nanti bisa dihitung PCR-nya. Ada contohnya nanti ya. Nah, ini melalui contoh inilah. Baik, kita lihat sekarang contohnya. Ini ada satu sistem kendali PID controllernya, persamaan umum PID controllernya seperti ini. Objeknya atau plan-nya seperti ini. Ini negative feedback. Feedbacknya sama dengan 1. Nah, ini kita ditanya supaya menentukan nilai KP, TI, dan TD agar sistem kita itu punya respon 25%, lebih kecil. Overshoot-nya itu lebih kecil dari atau sama dengan 25% kalau dikasih masukan step. Baik. Di sini kita lihatlah. Pertama kita mulai kan TI-nya tak berhingga, TD sama dengan 0. Nah, ini sehingga closed loop transfer function-nya, jadi closed loop keseluruhan sistem antara kontrol, plan-nya tadi dan feedback-nya tuh. Nah, itu kita dapat KP per S kali S plus 1, S plus 5 plus KP ya. Nah, ini dari sini kita bisa dapatkan persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik ini masukkan ke root table. Ini udah tahu kan caranya root table. Nah, dari sini nanti bisa dapat nilai KP-nya. Berapa nilai KP-nya ini supaya sistem pas di perbatasan stabil. Tadi kan osilasi konstan tuh berarti sistem di perbatasan stabil. Nah, kalau sistem di perbatasan stabil berarti di sininya nih ada 0 nih. Di titik 0. Nah, berarti kan nih 30 min KP per 6 tuh harus sama dengan 0. Berarti nilai KP-nya sama dengan 30. Ya, nilai KP-nya. Jadi kita udah dapat dari persamaan ini nilai KP-nya tuh 30. Kalau mau ambil auxiliary equation nanti nih di sini 6S kuadrat ditambah KP sama dengan 0 ya. Nah, ini kita udah tahu di sini nilai KP-nya 30. Nah, ini. Jadi di situ kita sebut nilai KP-nya 30 berarti nilai KCR-nya sama dengan nilai KP sama dengan 30. Nah, masukkan ke persamaan karakteristik tadi 30. Kemudian kita ganti S sama dengan J omega ke persamaan karakteristik ini berarti J omega pangkat 3, J omega kuadrat dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan omega itu berapa. Nah, dari persamaan faktorisasi ini kita dapat 5 minus omega kuadrat 5. Nah, jadi ini di sini omega kuadrat kita ambil 1 ini kan. 5 minus omega kuadrat sama dengan 0 berarti omega kuadrat sama dengan 5 berarti omega sama dengan akar 5. Nah, omega ini kan 2 PF. Nah, 2 PF. Nah, jadi PCR periode dari sistem itu kan 1 per F. 1 per F berarti kan 2V dibagi 2PF. Nah, 2P dibagi omega. Nah, jadi nanti 2P-nya coret jadi kan tinggal 1 per F. Nah, PCR itu 1 per F.
Jadi 2pi per omeganya kita udah tahu akar 5, 2pi per akar 5, jadi kita dapat 2,8 sekian periodenya PCR-nya. Nah, nanti kalau PCR udah ada, nilainya KCR-nya udah ada, ini nilai-nilai KP, TI, dan TD-nya bisa kita hitung. Nah, kita hitung, dapatlah dia ini nilainya. KP-nya 18, TI-nya 1,4, TD-nya 0,3. Nah, masukkanlah dia ke PID, ke rumus PID ini, transfer function PID ini. Dapatlah persamaan seperti ini. Nah, ini kalau dimasukkan ke sistem, dia jadi seperti ini. Ini controllernya, PID controller, ini sistem kita, kemudian ini feedback. Nah, close loop-nya kita bisa dapatkan seperti ini. Transfer function close loop-nya. Jadi keseluruhan sistem kita dapatkan seperti ini. Nah, ini kalau kita plot ternyata overshoot-nya masih 60%. Nah, itu kalau kita pakai MATLAB ya. Supaya cepat aja pakai MATLAB, numerator dari sistemnya tuh 6,3. Nah, ini numeratornya ini ditulis nih. Bagian ini 6,33, koefisiennya 18, 12. Kemudian denominatornya kita definisikan 1, 6, 11. Nah, di MATLAB ya. 1, 6, 11, sekian gitu kan, dalam kurung nih. Kemudian kita lihat respon stepnya. Step num, den, kita suruh respon dia, kita suruh plot. Nah, ini keluarlah gambar seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat overshoot-nya masih 60%. Berarti kita harus atur-atur lagi kan. Tadi harus syaratnya lebih kecil dari 25%. Nah, ini kita atur-atur lah KP, TI, dan TD-nya. Tadi yang kita dapat dari perhitungan ini adalah standarnya, referensinya. Dengan Ziegler-Nichols tadi dia memberi referensi. Berarti angkanya nggak jauh-jauh dari sini kira-kira lah. Nggak jauh-jauh dari sini. Kalau tidak ada referensi ini, tidak ada Ziegler-Nichols rule tadi, maka kita harus nebak tiga variabel yang tidak diketahui ini harus kita tebak nilainya dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Nah, kan itu sangat susah ya, sangat sukar, sangat sulit. Nah, makanya ini Ziegler-Nichols kasih referensi ini. Tapi ternyata responnya belum 25%. Makanya kita atur-atur lagi. Nilai KP-nya tuh 18 kan. Nah, nanti coba nilai KP-nya dinaikkan. Ini contohnya jadi 39. Nilai TI dan TD-nya tetap. Nah, itu responnya seperti ini. Masih ada overshoot nih. Masih ada. Kemudian nilai KP-nya 39, TI. Ternyata overshoot-nya udah 1,2 ya. Udah sekitar 20% sekian lah. Nah, ini KP, TI, dan TD-nya. TI dan TD tetap ya. KP-nya yang diubah tadi. Nah, jadi dia semakin cepat tapi kira-kira seperti itu. Intinya seperti itulah. Jadi metode yang dikasih ini hanya referensi, untuk referensi sehingga dia memudahkan. Jadi nanti kita tinggal ubah sekitar angka ini aja. Contoh ini tadi 18 jadi 39 ya, dikali 2 aja, ini 2 kalinya mungkin ya, biar cepat lagi sistemnya. Karena yang awalnya tuh kita lihat responnya lambat ya. Nah, di sini mungkin responnya mungkin masih lambat nih kan, dari 0 ke 1 responnya di sini. Dikasih 39 dia cepat lah. Ini antara 0 dengan 0,5 detik. Ini responnya udah naik terus cepat. Yang sebelumnya kan antara 0 1 detik ini masih slow gini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gainnya diperbesar. Nah, kemudian peredamannya juga mungkin. Nah, ini steady state errornya kalau dia ada besar, nah ini bisa kita ubah di sini. Kalau overshootnya masih besar, bisa kita tambah sini. Kalau dia lambat, kita tambah sini. KP-nya kita ubah-ubah ya. Oke, kira-kira itu intinya. Kemudian di sini bisa juga kita pakai root locus. Nah, kita lihat pergerakan pool tadi. Pool dari sistem kita tuh ada berapa tuh tadi kan? S0, min 1, min 5 sama itu ada berapa tuh? 0 di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada berapa? Kemudian kita plot root locusnya dengan MATLAB. Kita bisa lihatlah pergerakan sistemnya tuh akan mengikuti garis hitam tebal nih. Pool-poolnya tuh, akar-akarnya. Jadi berapapun K kita ubah maksimum, dia tidak akan pergi ke kanan poolnya nih sepertinya. Nah, dia akan tetap di daerah stabil. Daerah sebelah sini stabil. Nah, berarti nanti tergantung performan aja. Kita ingin sistemnya lebih cepat, osilasi overshoot-nya kecil, steady state-nya kecil, itu saja. Kalau stabil dan tidak stabil, dia sistem ini udah pasti stabil. Karena lintasan root locusnya, lintasan pergerakan akarnya itu semua di sebelah kiri Sumbu Ibanyer. Nah, kalau yang contoh sebelumnya tadi di kuliah di root locus kan ada yang menyeberang ke sebelah kanan. Nah, itu sistemnya bisa-bisa kalau K-nya terlalu besar menjadi tidak stabil.
Kalau ini K-nya diperbesar, dia tetap stabil. Tetap stabil. Jadi kita hanya mengatur-ngatur performanya aja. Oke. Ada contoh lain ini. Silakan aja nanti dicoba, dibaca, diikuti dan dipakai MATLAB kalau udah familiar dengan MATLAB. Kalau belum nanti kita coba beri kuliah MATLAB secara ringkas. Mudah-mudahan nanti bisa paham. Baik, intinya itu PID controller. Coba diulang-ulang video ini, mudah-mudahan bisa dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.